itu. Oh ya, tetap ya. Dokumentasi. Ini ya. Selamat kembali bersama-sama FM. Lebih sejuk di dengan teman. Sama-sama kembali kita dengan talkshow kita di siang hari ini bersama Dinas P2KD P3A dengan Ibu Pilia Masna. Baik Bu, kembali kita dengan pembahasan kita tadi. Terakhir yang ditanyakan sebelum kita break tadi tentang dalam tim gugus tugas untuk Kota Layak Anak tersebut dari mana saja yang diisi, baik itu dari instansi ataupun lembaga-lembaganya. Terima kasih pendengar Sapasindo yang berbahagia. Dalam Kabupaten Layak Anak ada namanya tim gugus tugas yang bertugas melakukan monitoring, mengevaluasi pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Maupun Kota ini apakah sesuai dengan yang diarahkan oleh kementerian. Di mana tim tersebut diisi dari ada unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga, masyarakat, media, dan juga dunia usaha. Jadi tim ini diketuai oleh Kepala Bapeda, selaku Ketua Tim Gugus Tugas, dengan sekretarisnya dari Kepala DPPKB. Kemudian di sana dibagi menjadi 5 klaster. Klaster sipil itu dikoordinatori oleh Capil, di mana anggotanya di sana ada dari unsur lembaga, masyarakat, media, dan juga ada dari dunia usaha. Dalam dunia usaha ini kita belum membentuk namanya APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Nah, ini yang sedang kita advokasi. Jadi dunia usaha yang masuk ke sini masih secara pribadi gitu. Satu badan, bukan dalam bentuk belum dalam bentuk organisasi. Kemudian dari unsur media itu sudah ada kerjasama Pemda dengan media, baik itu media massa, media elektronik maupun luar ruang, itu semuanya sudah masuk sebagai anggota tim gugus tugas. Kemudian dari unsur masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, nagari sampai ke Jorong. Dari unsur lembaga ada P2 TP2A, ada Pusbaga, ada Kemenak, ada Forum Anak, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Kemudian dari unsur yudikatif ini masuk ke sana di klaster perlindungan khusus namanya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu ada dari pengadilan, kejaksaan, dan juga Polres. Kemudian dari unsur eksekutif itu semua dinas yang terkait dengan klaster tersebut, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, Kominfo, Parpora, dan juga dinas KB sendiri. Kemudian di unsur legislatif itu DPRD, di Komisi C, Komisi 3. Sekarang Komisi 3. Sejauh ini mungkin dengan sebelum PSBB ini atau sebelum corona ini merebak di Indonesia termasuk di Kabupaten Maupun Kota, Kementerian Perhubungan sendiri sudah merancang apa yang akan dilakukan untuk persiapan Kota Layak Anak tersebut. Sudah sejauh mana persiapan untuk menghadapi Kota Layak Anak di Kabupaten Maupun Kota? Iya. Sebelum PSBB sebenarnya di tahun ini kita kan pengembangan kecamatan dan negari. Nah, kalau pengembangan ini dalam KLA itu selalu dimulai dengan sosialisasi. Sosialisasi ini kan untuk membangun komitmen. Betul. Nanti setelah sosialisasi akan ada suatu kesepakatan yang ditandatangani bahwa kita sepakat melaksanakan Kecamatan Layak Anak, misalnya di Kecamatan Harau. Nanti ditandatangani oleh unsur yang hadir di sana gitu. Jadi sosialisasinya bukan hanya sekedar sosialisasi habis itu pesertanya pulang, tapi ada suatu kesepakatan yang ditandatangani. Nah, dan setelah itu akan ada SK Pokja yang dibentuk. Kemudian akan ada indikator-indikator ukur
yang akan dijadikan suatu program dan kegiatan ke dalam program kecamatan dan nagari. Kemudian setelah program kerja itu akan ada orang-orang yang berperan di sana. Tim Pokja Kecamatan Layak Anak atau tim Pokja Nagari Layak Anak dari unsur yang kita sebutkan itu sama dengan unsur gugus tugas tadi. Ada unsur pemerintahnya, ada unsur lembaga, ada unsur masyarakat, ada media, dan juga ada dunia usaha. Semua berperan di sana. Nah, di kondisi kita baru sampai ke tahap sosialisasi di tingkat kecamatan. Tapi baru beberapa kecamatan dan baru beberapa nagari. Belum dan itu pun sesuai yang ditargetkan. Dan itu pun terhenti karena corona. Namun dalam hal evaluasi, pusat itu kan mengevaluasi setiap tahun. Di tahun 2017 kita dievaluasi, itu ada 24 indikator yang dijadikan sebagai alat ukur. Nah, dari evaluasi di sana kita sudah mendapatkan penghargaan, bukan penghargaan ya, dari indikator yang ditetapkan kita sudah mendapat pratama waktu tahun 2017. Kemudian di 2018 masih tetap pratama. Di 2019 kita sudah mendapatkan madya. Itu waktu itu penerimaan penghargaannya diterima oleh Bupati langsung itu di Makassar. Nah, jadi berdasarkan penghargaan tersebut, terus rencana-rencana yang sudah diterima oleh Bupati Lombok Kota, dari sana berangkat untuk bisa mempersiapkan menjadikan Bupati Lombok Kota kota layak anak. Nah, dan setelah beberapa bulan bisa nanti di evaluasi akhir apa yang didapatkan untuk langkah-langkah selanjutnya? Dari karena ada PSBB ini, sekarang kan sudah new normal. Iya, sekarang kita masuk di new normal ini. Di Juli kita akan bisa lagi memulai ke tingkat kecamatan dan nagari. Karena dengan adanya pengembangan kecamatan layak anak, nagari layak anak, yang indikator ukurnya itu terkait dengan seluruh program yang ada di dinas, otomatis nanti dengan KLA itu kan tadi bersama, holistik, berkelanjutan. Nah, dengan adanya kecamatan layak anak, nagari layak anak, mudah-mudahan nanti yang muara akhirnya, indikator ukurnya itu contoh di tingkat kecamatan tidak ada anak putus sekolah. Menurunnya kematian ibu dari hal kesehatannya, menurunnya kematian bayi, semua anak punya akte kelahiran, tidak adanya kekerasan di kecamatan dan di nagari tersebut. Maka terciptalah nagari dan jorong yang anti kekerasan. Nah, itu muara akhirnya. Jadi dengan berkembangnya nanti KLA ke tingkat kecamatan dan nagari dan juga didukung oleh semua unsur yang tadi, mudah-mudahan kecamatan dan nagari kita juga jadi kecamatan yang layak anak dan juga nagari yang layak anak. Jadi yang layak anak itu bukan berarti di sana ada anak-anak banyak atau tidak ada anak-anak, tapi semua indikator yang tadi yang saya contohkan tadi itu tidak ada di nagari kita. Berkurang, tidak ada anak putus sekolah, menurun kematian, menurunnya kesakitan, semua anak punya akte. Itulah nanti itulah yang harus tercapai jika kecamatan dan nagari sudah layak anak. Sepertinya di Lombok Kota sudah bisa dikategorikan memang sudah memenuhi seluruh unsur tersebut. Kalau dari segi dari kriteria madya sudah memenuhi. Namun dari kriteria Nindya itu harus 60% nagari harus layak anak. 60% kecamatan harus layak anak. Kalau kecamatan kita 13, 60% berarti minimal 9 kecamatan itu harus layak anak. Bagaimana yang layak anak itu? Dengan kriteria yang tadi. Tidak ada anak putus sekolah, tidak ada kekerasan, semua anak punya akte kelahiran. Jadi kalau kita dikatakan sudah di kriteria Nindya, indikator yang tadi itu harus ada tercapai di tingkat kecamatan dan nagari. Itulah yang akan kita kembangkan sekarang. Tentu kita butuh dukungan dari semua lini tadi, dari unsur lembaga pemerintah di tingkat kecamatan dan nagari, dari unsur masyarakat, dari unsur organisasi-organisasi yang ada di nagari, unsur media, dunia usaha, semua ada perannya masing-masing di sana. Baik, Bu, nanti kita sambung lagi. Kita lihat sejarah dulu. Mungkin masih ada satu sesi lagi di sesi terakhir yang akan kita kupas. Baik sahabat, di saat ini kita akan lihat sejenak dulu di talkshow kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita di 95.2 sama Sudah FM.